Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita belajar, Bapak minta satu orang untuk pimpin doa. Silakan Andi Fahri Islami pimpin doa anak. Belum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini di sini Bapak lihat sudah berapa orang ini? 19 orang yang hadir di room ini. Alhamdulillah ya kita diberi kenikmatan oleh Allah dapat melihat. Jadi hari ini kita belajar listrik dinamis. Ya, listrik dinamis tentang arus listrik. Ya. Kemudian ini gambar apa, Nana? Emas, pintar. Emas, kalau kita masih ingat pembelajaran kelas 7, emas itu terdiri atas atom. Jadi di dalam emas ini terdapat atom. Nah, pertanyaannya, partikel apa saja yang terdapat pada sebuah atom? Ini dia jawabannya. Ini ya. Jadi di dalam sebuah atom itu ada elektron. Nanti kalian akan melakukan praktikum secara virtual. Jadi kalian akan praktikum tapi melakukan di HP kalian saja. Ya. Praktikumnya di virtual ya. Melalui praktikum itu dan diskusi nanti kalian dapat menjelaskan konsep arus listrik dengan benar. Jadi ini tujuan pembelajaran kita, Nak. Ya. Jadi jadi kenapa sih kalian belajar listrik? Coba ini lihat anak-anak ini belajar pakai apa ini, Nana? Lilin. Iya. Bagaimana kalau kita ini kehidupan tanpa listrik? Oke. Gambar apa ini, anak-anak? Lampu. Dari gambar ini, Bapak minta kalian buat pertanyaan. Buat pertanyaannya dari gambar ini ya. Oke. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, Ade Trinandita. Silakan, Nak. Pak, apa yang membuat lampu bisa menyala, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Mantap. Dari Ade. Mengapa lampu dapat Menyala. Ada lagi yang ingin bertanya dari gambar ini? Jadi pertanyaan ini, mengapa lampu dapat menyala, kemudian apa yang ada di dalam saklar sehingga lampu dapat menyala ini, kalian nanti yang jawab sendiri. Kalian nanti yang jawab sendiri jawabannya. Ya, melalui LKPD yang Bapak share sudah di Google Classroom, bisa kalian lihat nanti Bapak jelaskan juga. Kemudian kalau kalian cari jawaban, bingung jawabannya, ada bahan ajar. Jadi bahan ajar itu fungsinya untuk mencari jawaban. Dan media itu juga fungsinya untuk mencari jawaban yang ada di LKPD. Jadi, nah, link praktikum virtual itu nanti di sini. Kalian klik, nanti kalian langsung mengarah ke praktikum virtual. Ya, nanti Bapak jelaskan virtual. Apa sih gunanya praktikum virtual? Untuk menjawab pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya dia dari tabel. Ini jenis rangkaian apa? Tertutup atau terbuka? Kemudian alasannya sampai kalian kesimpulan. Iya, nanti kalian isi ini ya. Kemudian praktikum virtualnya, ya ada baterai ya. Ya. Jadi ini yang namanya yang Bapak sebut dengan praktikum virtual untuk menjawab pertanyaan di LKPD tadi. Jadi ini saklar ya, seperti di rumah. Ini lampu, ya lampu. Ini ada lampu. Kemudian ini yang ke persegi ini adalah kabel, ya. Jadi kalau kalian mau kerjakan ini praktikum virtual, kalau kalian mau lihat apa yang ada di dalam saklar, ini tinggal klik. Nah, tuh. Jadi ini rangkaiannya begini kalau ini. Jadi kemudian kalian bisa memainkan saklarnya, bisa kalian sambung
Kemudian kalian lihat apa yang terjadi kalau disambung ya. Ya. Jelas kalau kalian buka, nah apa yang terjadi? Berdiskusi nanti melalui grup WhatsApp. Jadi misalkan Fahri tidak mengerti, boleh diskusi dengan Erza. Bagaimana nih Erza, melalui apa? Melalui WhatsApp. Ya? Ya, Pak. Ngerti bisa ya? Siap ya? Untuk apa berdiskusi? Untuk menjawab pertanyaan di LKPD tadi. Ya, pas jam 1 ya, kita zoom lagi untuk kalian presentasi hasil dari pekerjaan kalian itu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada ya, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan presentasikan hasil kerja kalian. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang kalian kerjakan tadi dijawab. Silakan yang ingin presentasi. Siapa yang mau presentasi? Ya, silakan Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial. Dibaca dulu pertanyaannya, Nak. Pertanyaannya dibaca dulu. Ya. Apa yang mengalir menyebabkan alur listrik mengalir? Ya, jawabannya. Karena dipengaruhi adanya bedanya potensial. Ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, pada tabel di atas rangkaian mana saja yang termasuk rangkaian tertutup dan terbuka. Ya. Rangkaian tertutup yaitu rangkaian gambar yang pertama. Ya. Dan yang terbuka 2 dan 3. Ya. Jelaskan yang dimaksud dengan rangkaian tertutup. Ya. Rangkaian tertutup adalah rangkaian yang sekelarnya tertutup sehingga arus listrik mengalir dan lampu menyala. Bagus. Lanjut. Oke, bagus sekali jawaban dari Ade. Tepuk tangan buat Ade Trinandita. Applause. Baik. Kita tadi di awal, kita sudah melihat gambar orang menyalakan lampu ya, saklar ya. Ya enggak? Ya, Pak. Ya. Iya. Kemudian kalian bertanya, apa yang menyebabkan lampu menyala? Ya kan? Kemudian apa yang ada di dalam saklar sehingga lampu dapat menyala? Nah, kemudian kalian melakukan praktikum virtual. Nah, begini kan, bahwa arus listrik disebabkan oleh perbedaan potensial yang dihasilkan oleh baterai. Bukan hanya baterai sebenarnya, bisa aki, kabel. Bisa bukan kabel. Tegangan dari PLN yang di rumah itu, kalau di rumah itu berarti dia dihasilkan dari tegangan PLN, betul. Nah, kalau rangkaian terbuka apa yang terjadi? Terputus. Maka lampu atau akan mati, betul. Baik. Kemudian di LKPD ada pertanyaan, bagaimana cara meletakkan amperemeter dan voltmeter? Nah, amperemeter itu adalah alat untuk mengukur arus listrik. Ini yang hijau ini, kelihatan enggak? Iya, Pak. Kelihatan, ini hijau.
Jadi ini ada baterai, ada lampu. Berapa arus yang mengalir? Yang mengalir adalah 150 miliampere. Jadi amperemeter itu untuk mengukur arus listrik. Masangnya dipasang secara seri. Ini namanya seri. Baik, ada pertanyaan? Tolong, nggak ada, Pak. Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, Bapak minta satu dari kalian kesimpulan. Membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silakan. Kesimpulan pertama, arus listrik mengalir karena dua hal. Pertama, karena adanya perbedaan potensial yang disebabkan oleh baterai atau sumber tegangan lainnya. Kedua, karena rangkaian tertutup. Ya, bagus. Arus listrik disebabkan oleh perbedaan potensial dan rangkaian tertutup. Oke, yang kedua. Wahri, lanjut. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Ya, arus listrik hanya mengalir dapat rangkaian tertutup. Kalau terbuka bisa mengalir nggak arus listrik? Tidak bisa. Bisa, bagus, pintar. Terus yang ketiga. Amperemeter diletakkan secara seri pada rangkaian listrik, sedangkan voltmeter diletakkan secara paralel pada rangkaian. Voltmeter diletakkan secara paralel pada rangkaian listrik. Oke, kesimpulannya baik sekali ya. Silakan applause buat Nak Fahri. Tepuk tangan. Ya, Pak. Oke, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalian adalah anak-anak yang cerdas, kemudian bertanggung jawab. Kalian karena sudah kalian mengisi LKPD, kemudian kalian mengupload di Classroom, itu berarti bertanggung jawab sebagai peserta didik. Pelajar. Ya, sebagai pelajar, betul sekali. Kemudian tugas kalian selanjutnya adalah mengisi tes formatif. Formulir. Yang sudah Bapak share di Classroom juga. Kemudian untuk pelajaran selanjutnya bisa kalian buka tentang listrik dinamis, tentang rangkaian seri paralel. Jadi kalian belajar dulu biar pembelajaran kita lebih mudah. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Karena kita masih dalam keadaan pandemi ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat, keluarga kita juga sehat, sehingga kita selalu bisa bertemu. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.